Berusahalah memperoleh karunia yang utama. Demikian tema wisuda akademik STT HKBP hari ini. Bentuk perintah ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah mendapat karunia, yaitu anugerah Allah dan Roh Kudus. Memperhatikan gagasan teologi Rasul Paulus terkait karunia roh pada 1 Korintus 12 ayat 29 sampai 30. Sebagai rasul, nabi, atau pengajar yang dapat mengadakan mujizat, penyembuhan, berkata-kata dalam bahasa lidah atau menafsirkan bahasa lidah, Paulus tidak memfavoritkan satu karunia dan mengesampingkan yang lain, namun mendorong jemaat untuk memfungsikan karunia itu bagi tujuan yang lebih penting. Tujuan utamanya bukan untuk arogansi individual, sebab berbeda dari yang lain, tetapi dalam rangka membangun tubuh Kristus. Term tubuh Kristus yang dipakai Paulus selalu dalam pengertian universal, yakni semua yang bergabung dalam iman akan Kristus, dan partikular, yakni komunitas lokal tertentu seperti jemaat Korintus. Kekhususan karunia seseorang bukan untuk kompetisi dan konkurensi, tetapi demi koordinasi dan kooperasi, sebab karunia tidak sama dengan talenta atau bakat alami. Karunia roh adalah pemberdayaan ilahi yang diberikan Roh Kudus untuk pelayanan. Semua karunia jemaat dapat bersatu di dalam Kristus. Kata kunci Paulus berkaitan dengan kepelbagaian karunia rohani dinyatakan pada 1 Korintus 7 untuk bersama. Bertolak dari pemahaman inilah beberapa pemikiran teologis perlu dikemukakan dalam orasi ini dengan pertanyaan, bagaimana pendidikan teologi mempersiapkan pelayan yang mampu mengelola aneka karunia di dalam jemaat di pembangunan tubuh Kristus di masa depan. Selanjutnya pertanyaan yang bersifat retoris, bagaimana alumni STT HKBP yang telah beroleh karunia dan dibekali selama mengikuti program studi mampu memfungsikan karunia secara praksis untuk melayani gereja nanti. Karunia sebagai kekuatan pelayan bukan meneruskan rutinitas saja, akan tetapi juga meningkatkan kemampuan kreatif dan inovatif serta up to date. Bukan hanya karunia yang didaftarkan Rasul Paulus menjadi perhatian bergereja di masa depan, tetapi juga upaya menemukan daftar baru dari karunia Allah di dalam gereja dari masa sekarang, supaya semua pelayan dapat memahami kehendak Allah pada zaman. Karunia sebagai kekuatan dalam gereja. Semua jemaat memiliki karunia dan setiap orang yang dipanggil Allah menjadi pelayan pasti memiliki karunia. Apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus tentang karunia bukanlah hasil atau produk yang dapat diperoleh melalui usaha sendiri. Dengan komparasi lebih utama, pertanyaan, karunia mana yang dimaksudkan Rasul Paulus? Pembacaan terhadap ayat sebelum dan sesudahnya dapat memberikan petunjuk bahwa yang dimaksud adalah karunia bernubuat yang ada pada diri seseorang. Karunia paling besar dari semua jabatan sebagai rasul tampaknya tidak dapat diperoleh dengan berusaha secara sungguh-sungguh, melainkan diberikan oleh Allah berdasarkan keputusannya secara. Karunia itu statis tetapi dinamis dan progresif. Letak pada persoalan kongregasi Korintus yang tidak membatasi karunia Allah pada kongregasi pada tempat yang lain. Dari karunia dipahami sebagai pemberian Allah yang tidak terbatas pada waktu dan tempat. Salah satu definisi karunia yang berasal penelitian tahun 40-an abad ke-20 dikemukakan oleh Gerhard Kittel. Dalam bahasa Jerman dia katakan, es bezeichnet das Ergebnis der als verstandenen Charis ohne immer scharf von diesem Wort unterschieden zu sein,
Gunstbesorgung, Wohltat, Gesang. Da das erhaltene aus der neutestamentliche Material so gut wie nicht austrägt in der jeweiligen Kontext bestimmen. Dalam prinsip ini harus ditegaskan bahwa tidak ada seorang pun dapat memilih karunia bagi dirinya sesuai keinginannya. Setiap orang memiliki karunia tersendiri, namun karunia yang berbeda tidak boleh menjadi motif perpecahan. Perbedaan karunia menjadi signifikan untuk saling melengkapi, sebab tidak ada hasil positif dari hanya satu karunia di dalam komunitas. Tidak ada orang memiliki semua karunia dan menempatkan dirinya berada di atas semua orang. Masing-masing harus mengambil bagian dalam pelayanan tanpa dominasi. Karena tidak ada karunia yang persis sama, maka tidak diperbolehkan satu karunia melecehkan karunia yang lain. Tidak ada karunia yang superior dan inferior, sebab masing-masing memiliki fungsinya. Rasul Paulus menggunakan analogi tubuh manusia untuk menyoroti keterkaitan komunitas di dalam gereja. Sama seperti tubuh, meskipun satu memiliki banyak bagian atau anggota tubuh, demikian pula dengan tubuh Kristus yang terdiri dari jemaat berbagai latar belakang kehidupan. Analogi ini berfungsi untuk menekankan bahwa setiap orang percaya, terlepas dari karunia mereka, memainkan peran yang sangat dibutuhkan dalam gereja. Itulah sebabnya Rasul Paulus menekankan kerjasama, saling mendukung, serta saling ketergantungan satu sama lain. Pada 1 Korintus 12 ayat 26 dikatakan, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Setiap anggota tidak boleh mengklaim dirinya dapat berdiri sendiri dan tidak membutuhkan orang lain. Bukan hanya kerjasama, tetapi juga kerja bersama atau sama-sama bekerja menjadi kunci sukses kemajuan gereja. Apapun peran yang dimungkinkan satu karunia harus ditempatkan sebagai bagian langsung pelayanan. Jabatan-jabatan gereja bukanlah untuk membangun hierarki, meskipun tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan organisasi, tetapi harus ditempatkan menjadi alat untuk menata ketertiban administrasi dan demi kepentingan bersama, yaitu tubuh Kristus. Gereja sebagai organ Roh Kudus tidak boleh ditempatkan di belakang organisasi. Tidak mengandaikan bahwa gereja harus terpisah dari dunia, sebab gereja berada di dalam dunia. Namun sebagaimana Paulus sering menyinggung karakter dunia yang paradoks dengan gereja, harus ditempatkan di posisi yang berbeda. Dalam ajaran Yesus, orang percaya diidentifikasi sebagai terang yang memberi cahaya kepada dunia dan sebagai garam. Dunia akan berlalu dengan segala keinginannya, tetapi kerajaan Allah akan tetap selama-lamanya. Tidak berarti orang percaya harus membenci dunia. Paulus sengaja membicarakan karunia bukan untuk menumbuh kembangkan ambisi-ambisi pribadi di dalam atau melalui gereja sebagai organisasi, tetapi menempatkan diri di dalam organisasi demi kepentingan komunitas orang-orang percaya. Komunitas di sini harus dipahami kolektif dan bukan parsial, hanya bagi kalangan atau kelompok sendiri. Semua anggota persekutuan memiliki hak dan kewajiban yang sama, meski tidak harus dalam ukuran atau porsi yang sama. Bagi para sarjana teologi yang akan memulai pelayanan, demikian juga magister teologi yang sebagian sudah berada di dalam dinamika dan pergumulan pelayanan selama ini, teologi Paulus ini menjadi satu peringatan dan paranese penting. Karunia Allah ada dalam diri kita dan akan lebih berdaya guna jika terus melakukan penggalian naskah dan dokumen teologi yang didasarkan pada kajian biblika sebagaimana sudah dikerjakan selama ini. Peringatan ini merujuk pada dua kemungkinan. Pertama,
Kesarjanaan bukan menjadi alasan permisif untuk memilih tempat pelayanan seolah-olah hanya di tempat pelayanan tertentu karunia itu dapat bertumbuh dan berbuah. Kedua, kesarjanaan bukan menjadi alat untuk menentukan posisi atau jabatan masa mendatang. Kalau pendeta gelar S2 lebih berpeluang menduduki jabatan tertentu dibandingkan S1. Gelar magister teologi bukan untuk memenuhi syarat menjadi calon preses, menjadi kepala departemen atau jabatan lainnya. Meskipun harus diakui bahwa ada sinodisten yang masih melihat gelar sebagai syarat kelayakan menduduki jabatan gerejawi. Anggapan itu haruslah diletakkan pada urutan paling belakang. Tentu gelar kesarjanaan dapat menjadi kapasitas bagi seseorang untuk melaksanakan tugas lebih efektif dan efisien, namun kapasitas itu tidak boleh melampaui aturan peraturan gereja. Jika ada orang yang karena gelarnya memperoleh simpati lebih di sinode godang, maka itu haruslah tetap dinilai sebagai kemungkinan yang bersifat normatif tetapi tidak alkitabiah. Yang kedua, karunia sebagai kekuatan membangun masa depan gereja. Tidak mudah memprediksi hidup gereja di masa depan. Perubahan oleh kemajuan teknologi bukan hanya membuka peluang besar, tetapi juga tantangan yang sangat tidak mudah dihadapi. Rasul Paulus sendiri tidak memberikan deskripsi terkait dengan masa depan gereja, meskipun diskusi teologis dalam surat-suratnya banyak menyinggung kehidupan komunitas Kristen. Dari kesadaran inilah kita dapat memastikan kehidupan bergereja di masa mendatang. Namun pembahasan tentang gereja kepada jemaat di Korintus dapat membantu kita memahami eksistensi gereja itu sendiri. Di satu sisi, Paulus berbicara tentang gereja sebagai umat Allah eskatologis. Di sisi lain terkait dengan tubuh Kristus. Aspek teologis eskatologis itu tumbuh sejak pemanggilannya dan menjadi alasan mendasar menjadi rasul kepada non-Yahudi setelah hari Pentakosta. Dari wisudawan yang berbahagia, usahalah memperoleh karunia. Apa utama yang harus kita kejar sejak ini? Tujuan utama kita bukan memberi karunia itu sendiri. Seorang pelayan memiliki karunia istimewa dalam kemewahan dari Kristus. Apa gunanya seorang pelayan memiliki reputasi dan prestise cemerlang tetapi hatinya sendiri demi kepentingan Kristus? Itu. Namun jangan lupa, pasti itu yang tidak akan berlalu, yaitu Kristus. Karunia bagi kita semua untuk menata, melayani, bangun gerejanya.